Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Lukman. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Masih tetap semangat ya belajar di rumah? Ya, tentunya harus tetap semangat ya. Oke, kita masuk ke materi. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud, yaitu benda padat, contohnya buku, batu, kayu, terus masih banyak contoh lainnya seperti tanah, batu bata, plastik, keramik, kertas, piring, gelas, dan masih banyak contoh benda padat yang lainnya. Kemudian benda cair, contohnya air, minyak goreng, susu, kecap, madu, sampo, sirup, parfum, dan masih banyak contoh benda cair yang lain. Kemudian benda gas, contohnya isi balon, udara, awan, uap air, oksigen, dan masih banyak contoh benda gas yang lainnya juga. Setiap benda memiliki sifat tertentu yang membedakan dengan benda yang lainnya. Wujud benda. Benda dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yang A, benda padat. Benda padat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Benda padat mempunyai ukuran dan bentuk tetap. Benda padat mempunyai berat. B, benda cair. Benda cair mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Benda cair bentuknya sesuai dengan tempatnya. Benda cair isinya tetap. Benda cair mempunyai berat. Permukaan benda cair yang tenang selalu mendatar. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian C, benda gas. Benda gas mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda gas sesuai dengan wadahnya. Isi benda gas berubah-ubah. Benda gas dapat dimampatkan. Benda gas mengalir ke semua arah. Kemudian yang terakhir, benda gas memiliki berat. Sekarang kita lihat gambar yang ada di layar bagian kiri. Ada gambar seorang ibu dan anaknya mau memasak. Kemudian kita lihat layar yang di sebelah kanan. Bacaannya mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Kamu telah mengamati gambar di samping. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujud. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Contohnya, benda padat. Benda padat di situ ada apa aja? Panci, kompor, apalagi spatula, apalagi penggorengan, dan baskom. Tentunya masih ada barang yang lainnya ya. Kemudian benda cair, ada apa aja? Air, terus ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, saus. Tentunya itu ada barang-barang yang ada di dapur. Kemudian benda gas ada uap air, contohnya memasak, mengeluarkan uap kan. Nah, itu ada gas. Salah satu ciri-ciri benda
antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Nah, coba perhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Nah, di antara bola ini manakah yang massanya lebih besar? Tentu bola basket yang lebih berat, karena bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis, sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada benda disebut massa. Bapak ulangi. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Nah, di bawah ada gambar timbangan. Nah, itu yang di samping kiri adalah timbangan untuk dalam satuan gram, ya. Yang kanan juga satuannya gram. Nah, di situ ada yang sebelah kiri timbangan digital, yang ini timbangan emas, ya. Nah, itu. Kemudian ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, di bawah ada gambar ikan. Nah, yang A itu tentunya volumenya lebih besar, ya. Kemudian yang B memiliki volume yang lebih kecil. Dari gambarnya juga sudah terlihat. Volume akuarium A lebih besar dari volume akuarium B. Kemudian tugasnya, anak-anak di rumah kerjakan latihan dari buku cetak halaman 63 sampai 64, kerjakan di buku PS. Ayo berlatih, perhatikan pengukuran massa benda berikut. Ini, lingkari pernyataan yang benar. Nah, di tabel yang A ada balok huruf Y dan huruf H. Balok huruf Y dari gambar terlihat lebih berat. Berarti keterangannya, balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Kemudian di tabel yang B ada gelas. Nah, ada gelas yang berisi air dan ada gelas yang tidak berisi air. Nah, tentunya gelas yang berisi air massanya lebih berat. Berarti gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Kemudian botol yang C. Nah, di tabel yang C, di situ ada botol yang berisi air. Gambar yang A, botol berisi air tapi diisinya tidak penuh. Kemudian botol yang B diisi air penuh, ya. Di gambar juga terlihat. Berarti kesimpulannya, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Kemudian di tabel yang D, di situ pada gambar terdapat bola yang utuh dan bola yang sudah pecah.
tentunya di gambar bola yang utuh lebih berat masanya daripada bola yang pecah. Keterangannya, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar dari bola yang kempes. Konversi satuan panjang. Nah, di situ ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di situ ada tanda panah naik ke atas. Naik satu tingkat berarti tangga dibagi 10. Berarti kalau naik 3 tingkat berarti dibaginya 1000. Naik 2 tingkat berarti dibagi 100. Kalau naik 4 tingkat berarti dibagi berapa? Ya, kalau naik 4 tingkat berarti dibagi 1000. Kemudian ada tanda panah ke bawah. Turun 1 tingkat atau tangga berarti dikali 10. Misalkan dari kilometer ke hektometer berarti turun 1 tingkat atau 1 tangga berarti dikali 10. Kemudian misalkan dari meter ke milimeter berarti turun 3 tingkat. Nah, turun 3 tingkat berarti dikalikan dengan 1000. Kalau meter ke sentimeter berarti turun 2 tingkat berarti dikalikan dengan 100. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. Dan 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 10 sentimeter. 1 desimeter sama dengan 10 desimeter. Nah, tentunya anak-anak juga sudah pernah mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan satuan panjang ya. Bapak percaya pasti anak-anak di rumah sudah bisa atau sudah mengerti dengan materi ini. Nah, mari ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan. Ada juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, di sini ada rumah Siti, rumah Udin, rumah sakit, kantor pos, pasar, sekolah. Nah, kita dapat lihat rumah Siti ke rumah Udin jaraknya 6 km 350 m. Kemudian dari rumah Siti ke pasar. Nah, di situ 6 km 50 m. Nah, dapat kita lihat lagi rumah Udin ke kantor pos jaraknya 2 km 800 m. Nah, seperti itu ya. Nah, di samping kiri ada contoh soal. Tentukan jarak dalam satuan m. M berarti meter ya. 1 km sama dengan 1000 m atau 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, jarak Siti ke sekolah sama dengan ya 5 km. 5 km 100 m. Nah, kita dapat jawab 5 km sama dengan 5 kali 1000 berarti 5000 meter. Jadi 5000 meter ditambah 100 meter hasilnya 5100 meter. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah sama dengan 5100 meter. Kemudian rumah Udin ke kantor pos. Nah, rumah Udin ke kantor pos di situ pada gambar 2 km 850 m. Nah, di situ.
Kemudian 2 km berarti 2000 meter ditambah 850 meter. Hasilnya dijumlahkan berapa? Ya, 2850 meter. Jadi jarak rumah Udin ke kantor pos adalah 2850 meter. Kemudian soal yang ketiga yaitu rumah Siti ke rumah Udin. Nah, di situ pada gambar rumah Siti ke rumah Udin jaraknya 6 km 350 m. Nah, dapat kita tulis 6 km 350 m. 6 km sama dengan 6000 meter ditambah 350 meter. Jika dijumlahkan jadinya 6350 meter. Jadi jarak rumah Siti ke rumah Udin adalah 6350 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Kemudian perhatikan gambar berikut berdasarkan gambar di bawah. Jawablah pertanyaan di samping. Nah, kita lihat dulu gambar pesawat A. Keterangannya ketinggiannya 3000 m, berarti 3000 meter. Kemudian pesawat yang B ketinggiannya 4325 meter. Nah, di situ dapat ditulis pertanyaannya, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan km atau kilometer? 3000 m sama dengan 3 km. Kita tahu 1 km sama dengan 1000 m. 3000 m sama dengan berapa km? Ya, tinggal kita bagi 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 km. Berarti ketinggiannya 3 km. Pesawat yang A ketinggiannya 3 km. Kemudian berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Kita dapat tulis 4325 m sama dengan titik-titik km. Dapat kita tulis 4000 m ditambah 325 m. Nah, tinggal kita jumlah. Tinggal kita bagi 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 km. Jadi 4 km 325 meter. Nah, di situ ketinggian pesawat yang B berarti 4 km 350 m. Nah, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A? Nah, jadi ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer 325 meter. Nah, dapat kita kurangkan dari jumlahnya yang lebih besar adalah ketinggian pesawat B. Nah, berarti kita tulis 4325 meter dikurang 3000 meter. 3000 meter itu pesawat yang A. Nah, sama dengan hasilnya 1325 meter. Jadi selisihnya pesawat A dan pesawat B adalah 1325 meter. Itu selisih ketinggiannya. Sama dengan dapat ditulis 4 km 325 m dikurang 3 km. Nah, hasilnya adalah
1 km 325 meter. Ayo mengamati, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, di situ ada gambar anak bergerak lambat. Nah, itu ya. Kemudian lebih cepat lagi. Dan yang ketiga, bergerak putar. Kemudian sikap tolong-menolong. Artinya membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Bekerja sama dengan teman yang membutuhkan pertolongan. Orang yang suka menolong biasanya banyak teman. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, itu gambar di bawah ada seorang anak laki-laki menolong anak perempuan yang jatuh dari sepeda. Nah, kita menolong itu tidak boleh pilih-pilih siapapun, walaupun dia bukan teman kita, tetap harus kita tolong ya. Berikutnya yaitu manfaat tolong-menolong. Manfaat tolong-menolong yang pertama, mempercepat selesainya pekerjaan, mempererat persaudaraan, pekerjaan berat menjadi ringan, menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama, dan saling bertukar pikir dan saling memahami. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.